Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berencana berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 10 September hingga 19 Oktober 2024 atau selama 40 hari. Nantinya Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan luar kota dengan titik keberangkatan dari IKN. Tak hanya itu, sejumlah rapat bersama para pejabat juga akan dilaksanakan di IKN. Kendati demikian, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) masih ditunda sampai infrastruktur dinilai siap. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perpindahan ASN ke IKN akan kembali direncanakan secara matang setelah melihat progres perkembangan pembangunan di IKN. Semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul. Tapi kan kita terus berkunjung ke sana 3 hari, 4 hari untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Kepala Otorita IKN agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan. Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan langsung pindah, karena menyangkut pindah, apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap, kalau apartemennya siap, apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap ASN yang direncanakan mulai pindah ke IKN pada bulan September dipastikan batal. Azwar Anas mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyempurnakan infrastruktur hingga sistem digital di IKN. Menpan RB pernah menyebut 1.700 ASN siap dipindahkan. Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hunian yang telah disiapkan. Sebanyak 47 tower rumah susun, rusun aparatur sipil negara di IKN ditargetkan beres dibangun pada Desember 2024. Rinciannya, setiap tower terdiri dari 60 unit dengan masing-masing unit terdiri atas 3 kamar tidur. Bagi ASN yang sudah berkeluarga akan mendapatkan 1 unit rusun, sementara yang lajang akan berbagi dengan rekannya. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, rencananya Presiden Joko Widodo ini akan berkantor di Ibu Kota Nusantara sampai dengan purna tugas. Jadi kurang lebih 40 harian berkantor di sana. Seperti apa agendanya, kita akan langsung berbincang dengan Bapak Yusuf Permana yang sudah bergabung bersama kami, Deputi Bidang Protokol Pers dan juga Media Sekretariat Presiden. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rati, Mas Arief, selamat pagi. Terima kasih Pak Yusuf, waktunya pagi ini Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Baik, Yusuf. Pak, sehat. Berbicara mengenai Presiden Joko Widodo akan bertugas atau bekerja di IKN, ini agendanya akan seperti apa? 40 hari waktu yang cukup lama begitu ya nantinya, akan seperti apa? Apakah juga rapat kabinet akan dilakukan di sana? Beliau ketika berkantor di Jakarta, beliau juga nanti di istana akan melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang lebih sama seperti rapat terbatas, kemudian sidang kabinet paripurna, audiensi atau menerima tamu, termasuk juga pengarahan-pengarahan sebagaimana yang pernah kita lakukan ketika Bapak Presiden berkantor di Istana IKN. Beliau juga telah melakukan rapat terbatas, sidang kabinet, dan memberikan pengarahan kepada para gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia. Jadi kegiatannya kurang lebih sama sebagaimana waktu berkantor di Istana Merdeka di Jakarta. Ya, Pak Yusuf, seperti kita ketahui adalah di bawah Pak Jokowi, kepemimpinan Pak Jokowi inilah ya, ini menjadi tonggak sejarah juga begitu ya. Ada rencana juga untuk pemindahan ibu kota, yang kita sebut saat ini adalah Ibu Kota Nusantara ya Pak. Nah, ini mungkin perlu juga dijelaskan Pak kepada masyarakat, pada publik, apa alasan yang mendasar gitu Presiden ini
memilih berkantor hingga nanti purna tugas ya, hingga nanti pada saat pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, Pak. Apa alasan utamanya? Ya, karena kita melihat bahwa Istana Negara maupun Istana Garuda itu sudah selesai, bahkan waktu lalu juga Bapak Presiden pernah berkantor di istana tersebut, sehingga ketika sekarang benar-benar sudah sempurna, beliau ingin terus berkantor di Istana IKN sampai dengan masa jabatan Bapak Presiden. Artinya beliau juga ingin menyampaikan bahwa istana ini sudah selesai, sudah siap, dan bahkan juga dalam waktu dekat, baik Istana Negara maupun Istana Garuda akan segera diresmikan. Dan ini tentu menjadi kebanggaan kita, bangsa Indonesia, bahwa kita telah memiliki dan membangun istana yang dibangun oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Dan ini kebanggaan kita bersama. Pak Yusuf, kalau berbicara mengenai tadi agenda-agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ini kurang lebih sama dengan yang ada di Jakarta, seperti rapat kabinet, rapat terbatas, dan lain sebagainya. Tapi sudah cukup menunjang belum Pak, baik infrastruktur dan fasilitas di sana untuk nantinya aktivitas dari Bapak Presiden Joko Widodo? Ya, untuk di istana sudah sempurna begitu, sudah bisa dilakukan kegiatan-kegiatan Bapak Presiden, termasuk juga bermalam sebagai tempat kediaman. Dan selama berkantor di Ibu Kota Nusantara, kita juga akan terus melakukan kegiatan-kegiatan groundbreaking, dan kami sekarang ini mencatat akan dilanjutkan groundbreaking tahap ke-8. Jadi sambil mengisi hari-hari di IKN, Bapak Presiden terus melakukan groundbreaking, termasuk juga ada permohonan peresmian groundbreaking yang sudah selesai atau pembangunan yang waktu itu di groundbreaking oleh Bapak Presiden, sekarang sudah selesai dan memohon untuk diresmikan. Antara lain adalah Hotel Nusantara, sekaligus juga di sana mereka akan memohon untuk groundbreaking Mall Duty Free Nusantara. Begitu juga ada permohonan untuk melakukan peresmian Rumah Sakit Mayapada maupun Rumah Sakit Nusantara. Terus jadi kegiatan sebagaimana berkantor di istana maupun juga groundbreaking tahap 8 akan kita lakukan atau beliau lakukan. Ya, Pak Yusuf, tentu masih juga akan melakukan kunjungan-kunjungan ya Pak ya. Presiden Joko Widodo ini ke beberapa wilayah, ke beberapa daerah untuk menyapa masyarakat. Nah, pertanyaannya kan seperti kita ketahui Bandara IKN kemarin kan juga memang sudah diuji coba. Nah, apakah ini nanti akan dipergunakan juga oleh pesawat kepresidenan Pak Presiden Joko Widodo ini untuk berkunjung ke beberapa wilayah tersebut? Kita akan coba ulas Pak di segmen berikutnya, tapi kita jeda dulu ya Pak. Kami akan kembali ke hadapan Anda pemirsa, saat lagi tetaplah bersama kami. Baik, kita masih bersama dengan Pak Yusuf Permana, dan tapi kita juga akan coba pantau juga nih bagaimana juga kesiapan wilayah begitu dalam mempersiapkan ya. Karena bukan sehari 2 hari Presiden berkantor dan 40 bertugas hari, 40 hari, waktu yang bulan. cukup panjang begitu. Nah, ini ada kontributor kami Aso Andi Marmin yang akan menyampaikan situasi ya seperti apa di Kalimantan Timur pada umumnya. Silakan. Baik, Arif Fadil dan juga Samarati Kusuma di studio dapat saya laporkan bahwa kesiapan otorita di Penajam Pasir Utara untuk Ibu Kota Negara Nusantara, bahwa istana negara atau yang kita sebut ada Istana Garuda itu sudah siap digunakan, dan begitupun juga bandara VIP di IKN juga sudah bisa digunakan per tanggal 12. Informasi yang kami dapatkan bahwa agenda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan kunjungannya pada tanggal 12 September mendatang. Karena per hari ini kemungkinan Presiden RI Joko Widodo akan melakukan nonton bareng di Gelora Timnas. Kemungkinan tanggal 12 September perdana melakukan kunjungan atau menggunakan fasilitas di Ibu Kota Negara, Arif.
Iya, Aso mungkin juga bisa Anda gambarkan apakah memang ada semacam kayak penebalan sistem pengamanan ya, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, terutama mungkin di Penajam Pasir sendiri begitu, terkait dengan rencana berkantornya selama 40 hari Presiden di IKN. Informasi yang kami dapatkan dari Kodam 6 Pulau Warnam, begitu pun juga Polda Kalimantan Timur, bahwa pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk pengamanan untuk berkantornya Bapak Presiden Joko Widodo di ibu kota negara Nusantara. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga bahwa sejak kemarin melalui pelaksana tugas Wakil Otorita IKN Bapak Raja Juli Antoni, bahwa anggaran yang diajukan ke DPR di Komisi 2 DPR RI sebanyak 28 triliun kemarin sudah disetujui untuk anggaran tahun 2025 itu sebanyak lebih daripada 27 triliun, Arif. Dan kesiapan bandara sendiri untuk pertanggal 12 sudah dipastikan bisa digunakan dengan panjang runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter, Arif. Baik, Aso Andi Marmin, terima kasih informasi Anda terkait juga dengan rencana berkantornya Presiden dan juga sistem pengamanan dan keamanannya juga, begitu ya. Nah, kita kembali lagi untuk menyapa Pak Yusuf Permana. Pak Yusuf, tadi pertanyaan saya itu yang menggantung Pak Yusuf. Tadi Aso juga kontributor kami menyebutkan ini bandara sudah siap dipergunakan. Artinya Presiden ini juga tidak terkunci lah ya, begitu ya Pak, di wilayah IKN saja, tapi tetap seperti biasa. Aktivitasnya mungkin nanti akan berkeliling juga ke wilayah-wilayah yang ada di sekitar Kalimantan Timur. Bagaimana Pak informasi selengkapnya dari Anda mungkin Pak? Ya, baik. Perlu kami sampaikan juga informasi yang kami terima dari teman-teman di Kementerian Perhubungan bahwa menyampaikan proses pembangunan bandara termasuk runway tentu saja yang targetnya adalah 2.200 telah hampir rampung begitu sehingga siap untuk didarati pesawat kepresidenan. Tentu kami di sini akan segera melakukan tes landing untuk pesawat kepresidenan agar dapat memastikan bahwa memang bandara tersebut bisa didarati dengan aman dan nyaman, tidak ada kendala. Dan ini tentu suatu berita yang membahagiakan dan kami juga akan merencanakan kunjungan Bapak Presiden sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beliau sangat aktif sekali melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Nusantara ini, sehingga kunjungan itu bisa saja berangkat dan pulangnya dari bandara IKN tersebut. Sampai saat ini kami akan melakukan pengecekan dan tes landing. Mudah-mudahan bisa digunakan sehingga mobilitas Bapak Presiden itu yang memang sangat tinggi bisa dilakukan dari ibu kota Nusantara. Artinya bila mana pengecekan ini lancar ya Pak ya dan bisa terkategorikan aman dan juga sudah approval gitu ya Pak untuk terkait dengan safety-nya, nanti sebagaimana memang tadi Bapak sampaikan ada juga agenda-agenda menerima tamu dan lain sebagainya. Artinya sudah bisa menggunakan bandara tersebut Pak? Ya, semoga kita berdoa mudah-mudahan bandara itu sudah sangat sempurna, landasannya bisa memadai untuk didarati pesawat seperti BBZ begitu, sehingga lebih memadai untuk menerima tamu-tamu Bapak Presiden. Dan sampai saat ini perlu juga kami sampaikan bahwa banyak sekali infrastruktur di seluruh Nusantara yang siap diresmikan. Jadi kita akan utamakan berangkat dan pulang dari bandara IKN tersebut. Baik, Pak Yusuf, kalau melihat juga Presiden Joko Widodo akan berkantor 40 hari begitu ya, pastinya juga ada menteri yang ikut mendampingi selama itu. Tapi kalau melihat apakah juga ASN ini akan juga sudah turut juga tinggal di IKN untuk dapat mempermudah mungkin dari kerja-kerja Presiden Joko Widodo di sana dan juga kementerian di sana. Ya, seperti kami adalah ASN, tentu kami juga akan mengikuti mendampingi Bapak Presiden. Kami akan tinggal yang di IKN adalah di rusun ASN. Begitu juga teman-teman pengamanan dari Pas Pampres yang melekat juga akan tinggal di
Rusun Pasampres. Jadi kita juga akan memulai sebagaimana ASN, kami mendampingi Bapak Presiden akan tinggal di IKN dan mendapat akomodasi di Rusun ASN. Oke, nantinya berarti sudah tinggal di IKN ya Pak ya? Untuk ASN-nya sendiri ya Pak ya? Yeah. Itu hanya dari ASN. Oke, dari semua kementerian atau bagaimana? Ya, utamanya dari ASN yang dari Sekretariat Presiden, ASN yang mendampingi, yang melayani Bapak Presiden, itu kami menyesuaikan untuk tinggal di Ibu Kota Nusantara. Dan akomodasinya juga telah disiapkan di Rusun ASN. Termasuk tadi kami sampaikan, teman-teman pengamanan dari Pasampres juga mereka akan tinggal di Rusun Pasampres. Baik. Pak, mungkin ada imbauan atau mungkin informasi Pak yang bisa disampaikan oleh Pak Yusuf kepada publik ya Pak ya. Mengingat ini juga masih banyak mungkin yang tidak kita pungkiri Pak, masih banyak yang bertanya-tanya seputar IKN, masih bertanya-tanya juga seputar pernyataan Presiden juga menyinggung soal ASN, yang mana Presiden mengatakan kan katanya kan ya tidak mudah juga sih kan memindahkan gitu semasif itu begitu. Tapi faktanya memang 47 tower rusun ASN ini akan dibangun hingga Desember 2024 ini. Silakan Pak Yusuf. Ya, tentunya kita juga melihat ada pembangunan 4 kantor Kemenko. Kan para menteri nanti akan berkantor di 4 kantor Kemenko itu. Kami akan melihat kesiapannya. Tentu sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden, ada sebagian sudah jadi, sebagian juga masih berproses. Sehingga tidak terburu-buru untuk seluruhnya pindah ke IKN. Kita akan melihat dan memantau dari lapangan langsung. Tentu saja kami juga berkoordinasi dengan kementerian termasuk Menpan RB. Tetapi untuk Istana Negara, Istana Garuda, dan kami pegawai negeri atau ASN dari Sekretariat Presiden, tentu kami siap untuk melayani Bapak Presiden selama berada di IKN. Dan dimanapun juga kami siap melayani Bapak Presiden. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Yusuf. Kami doakan semoga lancar nantinya Pak Yusuf dan penjelasannya. Bapak Presiden Joko Widodo yang berkantor di IKN selama 40 hari ke depan. Terima kasih banyak atas informasinya dan juga kesediaannya untuk berbincang bersama kami. Assalamualaikum. Kami juga masih di Medan, beliau melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara. Terima kasih banyak. Baik. Baik. Terima kasih Pak.